Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk ke materi keempat ya, mengenai tipe data dalam bahasa Python. Sebelum kita membahas mengenai bahasa Python, baiknya kalian mencoba untuk kembali membaca mengenai materi 3, yaitu variabel dalam bahasa Python ya. Karena materi 3 dan 4 ini sangat-sangat berkaitan ya. Dimana di materi 3 kita belajar mengenai variabel dan isinya, dimana di sini ada isi yang menggunakan tanda kutip ya, dan ada pula yang tidak menggunakan tanda kutip ya, dimana ini adalah teks dan ini adalah nilai angka gitu. Ini berhubungan sekali dengan tipe data. Pada materi keempat ya, di sini dibahas mengenai jenis-jenis tipe data. Baik, tipe data itu sendiri adalah suatu media atau memori pada komputer yang digunakan untuk menampung informasi ya. Jadi apa yang ditampung di dalam sebuah variabel itu memiliki macam-macam jenis tipe data. Python sendiri mempunyai tipe data yang cukup unik ya, bila kita bandingkan dengan bahasa pemrograman yang lainnya. Nah, di bawah ini saya sudah coba buat tabelnya ya mengenai tipe data apa saja yang ada di bahasa Python. Di sini yang pertama ada boolean ya. Boolean ini akan menghasilkan dua buah nilai saja, yaitu true dan false. Di mana true ini akan bernilai 1 dan jika false ya maka bernilai 0. Jadi boolean ini hanya antara 1 dan 0 atau true dan false. Kemudian ada string. Nah, ini misalnya ada kata-kata ayo belajar Python, diapit dengan tanda kutip ya, seperti yang sudah kita pelajari di materi ketiga ya, mengenai variabel, di mana ada isi sebuah variabel yang diapit oleh tanda kutip seperti ini. Maka ini sebenarnya adalah tipe datanya string ya, menyatakan karakter atau kalimat, bisa berupa angka dan lain-lain, diapit tanda kutip gitu ya. Jadi walaupun dia angka ya, kita lihat lagi di atas contohnya, misalnya ini usia 20 tahun. Walaupun di sini ada angka, kalau misalkan dia diberikan tanda kutip, maka itu sudah kita anggap sebagai variabel dengan tipe data string ya. Seperti itu. Kemudian ada lagi integer ya. Integer ini angka yang dibulatkan ya, menyatakan bilangan bulat. Misalnya 25, kemudian 100, 2000 dan lain sebagainya yang tidak ada desimal atau koma di belakangnya. Kemudian ada lagi float ya. Nah, ini float ini kebalikannya dari integer, di mana float ini dia memiliki koma di belakangnya yang menyatakan bilangan yang mempunyai koma ya, atau desimal. Kemudian ada heksadesimal, kompleks dan lain sebagainya ya. Ini tidak akan kita bahas sekarang ya. Yang akan kita bahas adalah tipe data yang sering kita gunakan saja dulu ya, karena kita belajar dasar pemrograman Python. Jadi yang akan kita pelajari adalah ada boolean, kemudian string, integer, float ya, yang sering kita gunakan. Mungkin boolean pun ini akan dipelajari next ya, selanjutnya. Mungkin kita akan fokus dulu di string, integer, dan float, karena ini yang sering kita gunakan, dimana ada teks, kemudian ada angka tanpa koma, dan terakhir ada angka dengan digit koma di belakangnya, seperti itu. Yang ini bisa kalian baca ya, sambil sebagai pengetahuan umum buat kita semua. Kemudian kita akan mencoba ya, bagaimana mengaplikasikan tipe data di dalam bahasa Python. Di sini sudah saya kasih beberapa contoh ya,
Yang pertama ada tipe data boolean, ya, print true, print false, ya. Maka kita akan melihat nanti hasilnya seperti apa. Kemudian di sini ada tipe data string seperti yang sudah kita pernah pelajari. Kemudian ada tipe data integer, ya, print 20. Kemudian tipe data float, ya, atau desimal, print 3,14. Nah, koma itu dilambangkan dengan titik, ya, bukan koma, ya, dan lain sebagainya. Yang ini tidak usah kita kerjakan, ya, atau kalau misalnya kalian mau coba silahkan, tapi kita akan fokus di tipe data string, tipe data integer, dan tipe data float saja, seperti itu. Kita akan mencoba langsung, ya, bagaimana implementasi tipe data ini jika kita melakukan coding, ya, menggunakan bahasa Python. Seperti biasa kita masuk ke website Programmis, ya, yaitu Python Programming Online Compiler untuk Python, ya, Python Online Compiler. Silahkan kalian masuk melalui browser kalian masing-masing, ya. Oke. Setelah kita masuk, kita akan mencoba, ya. Yang pertama, kita akan bikin komentar dulu untuk memperjelas. Ini adalah tipe data string, ya. Oke, misalnya kita membuat sebuah variabel nama, gitu, ya, kemudian sama dengan, misalnya di sini bagus, gitu, ya. Oke, artinya ketika kita membuat sebuah variabel nama, ya, dan diisi bagus ini diapit dengan tanda kutip, ya. Ini menandakan bahwa data yang ada di dalam variabel nama ini adalah bertipe data string, ya. Coba kita tampilkan dulu, ya, print kemudian nama. Oke, maka kita memanggil variabel nama dengan isi bagus. Maka ketika dijalankan, dia akan menampilkan bagus. Bagaimana membuktikan bahwa variabel ini berisi data yang bertipe data string, ya? Caranya gimana? Kita bisa lakukan di sini print, ya, kurung buka, kemudian di sini tambahkan type, gitu, ya, kurung buka kurung tutup, baru panggil nama. Ya, ini saya jelaskan sedikit, ya. Artinya gini, kita memerintahkan kepada Python, tolong tampilkan, ya, jenis tipe data yang ada di dalam variabel nama, gitu, ya. Jadi type di sini ini berfungsi untuk menampilkan tipe data yang ada pada variabel nama, seperti itu. Maka perintahnya adalah print type, tolong tampilkan jenis tipe data yang ada di dalam variabel nama, seperti itu. Maka ketika dijalankan, tampilannya adalah seperti ini. Yang pertama adalah bagus, ya, karena tadi di sini ada print nama, ya, kemudian output lagi di sini ada kelas str, ya. Artinya apa? Nama bagus yang ada di atas ini memiliki kelas atau tipe data yang berjenis str. Str ini adalah string, ya. Disingkatnya adalah str, seperti itu. Itu untuk tipe data string, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Begitupun yang lain, ya. Misalnya kita tambahkan kelas, gitu, ya, sama dengan misalnya informatika 12 misalnya. Kemudian di sini saya tambahkan saya ingin mengetahui apakah variabel kelas ini memiliki tipe data string atau bukan. Kita coba aja di sini, ya. Ini kita copy saja, kita paste. Kemudian di sini saya tambahkan kelas, ya. Jadi di sini perintahnya adalah Python tolong tampilkan tipe data pada variabel kelas, ya. Jadi ini perintahnya. Ketika dijalankan,
maka baris ketiga di sini kelas str. Membuktikan bahwa informatika 12 pada variabel kelas ini dia memiliki tipe data berjenis str ya. Ini untuk string ya. Ingat artinya untuk string ini kita menggunakan tanda kutip ya. Kuncinya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya saya akan bikin lagi di sini. Ini adalah tipe data integer ya. Oke. Sekarang misalnya kita membuat sebuah variabel, misalnya angka ya. Angka 1 misalkan sama dengan tidak menggunakan tanda kutip, di sini 20 gitu ya. Kemudian kita akan cek ya, print, kemudian di sini angka 1. Kita lihat ya apakah dia tampil. Oke, 20 ya. Oke, saya ingin tambahkan di sini pembatas ya supaya lebih jelas. Print, saya ingin tambahkan pembatas ya, seperti itu supaya ada pembatas ya, membedakan yang atas dengan yang bawah. Oke, sekarang balik lagi ke sini ya. Saya menyiapkan sebuah variabel namanya angka 1 yang berisi 20 ya, tanpa tanda kutip ya. Nah, sekarang saya tampilkan print angka 1, maka tampilannya adalah 20. Nah, sekarang kita akan membuktikan apakah angka 1 ini bertipe data integer atau bukan ya. Maka kita minta Python untuk menampilkannya. Print, kurung buka, kurung tutup, type, kurung buka, kurung tutup, angka 1 ya. Maka kita akan lihat hasilnya seperti apa. Nah, lihat di sini 20 dia merupakan variabel yang bertipe data int. int ini adalah singkatan dari integer, seperti itu. Ini ya, integer. Jadi terbukti bahwa angka 1 ini bertipe data adalah integer, seperti itu. Misalnya ada angka 2 ya, sama dengan 100 misalnya gitu ya. Maka kita ingin mengecek apakah angka 2 ini integer atau bukan, kita tinggal saya copy aja ya biar cepat. Ctrl V, kemudian di sini angka 2. Maka saya memerintahkan kepada Python tolong tampilkan tipe data pada variabel angka 2, seperti itu. Ketika dijalankan, maka akan tampil kelas integer ya. Ini membuktikan bahwa angka 1 dan angka 2 ini bertipe data integer. Tipe data integer itu tipe data angka bulat ya, artinya angka yang tidak mengandung desimal ya, atau digit di belakang koma, seperti itu ya. Angkanya angka bulat. Seperti itu. Kemudian oke, selanjutnya ya. Kita akan mencoba tipe data yang lainnya, yaitu yang terakhir ya, yaitu float ya, float. Oke, tipe data float. Kita berikan hashtag, ini adalah tipe data float ya. Oke, angka 1 sama dengan di sini misalnya 2,2 gitu ya. Kemudian kita ingin coba lihat ya. Di sini print kurung buka angka 1. Di sini kan di atas ada angka 1 ya. Nah, ini saya membuat variabel yang berbeda aja. Saya tambahkan underscore di sini ya untuk membedakan dengan yang di atas. Di sini underscore. Kita lihat, saya ingin tambahkan juga bagian ini ya supaya ada pemisah. Saya kopikan saja di sini seperti ini supaya ada pemisahnya ya. Yang ini tadi string, yang kedua integer, yang ketiga kita ingin buktikan apakah 2,2 ini bertipe data float atau bukan ya. Maka saya akan perintahkan print kurung buka kurung tutup, di sini type, oke, Python gitu ya. Tolong tampilkan tipe data untuk variabel angka 1 gitu ya. Python
tolong tampilkan jenis tipe data untuk variabel yang bernama angka 1 ya. Kita lihat hasilnya. Nah, lihat di sini 2,2 itu bertipe data float ya. Ini terbukti ya bahwa tipe data yang ada pada variabel angka 1 yaitu 2,2 ini bertipe data float ya atau desimal seperti itu. Begitupun kita coba misalnya angka 2 gitu ya, sama dengan misalnya 20 gitu ya misalnya. Sekali lagi diingatkan bahwa koma ditulis dengan titik ya, bukan dengan koma ya, pada bahasa pemrograman. Kemudian saya ingin mengecek apakah angka 2 ini bertipe data float atau bukan. Di sini kita lihat angka 2 ya. Kita coba jalankan. Nah, kita lihat kelas float. Di sini juga sama kelasnya. Tipe datanya adalah float ya. Jadi ini terbukti bahwa desimal itu bertipe data float seperti itu. Oke, baik, selanjutnya kita akan mencoba mempelajari mengenai tipe data boolean ya. Oke. Kita awali dengan memberikan pembatas ya, supaya lebih mempermudah kita dalam mempelajarinya. Kita kasih pembatas dulu, kita jalankan. Oke, sudah ada pembatasnya ya. Oke, sekarang di bawah sini kita kasih komentar juga supaya lebih memperjelas. Ini adalah tipe data boolean. Ya. Misalnya kita siapkan dua buah tipe data ya. Data 1 ini bernilai true dan data 2 ini bernilai false. Ya, ingat ya bahwa tipe data boolean ini hanya ada dua buah nilai. Yang pertama adalah true, yang kedua adalah false. True ini adalah 1 dan false adalah 0. Jadi 1 dan 0. Kemudian dalam penulisannya penulisan true dan false itu diawali dengan huruf besar ya, baru huruf kecil. Tidak bisa seperti ini, misalnya T itu ya, huruf kecil semua, ini tidak benar. Gunakan huruf besar ya. Oke, sekarang kita akan coba tampilkan print data 1 ya. Kemudian kita tampilkan juga yang kedua, print data 2. Kita lihat tampilannya adalah true and false ya, true dan false. Oke, sekarang kita akan buktikan ya, apakah tipe data pada variabel data 1 ini bernilai true, bernilai atau bertipe data boolean atau tidak ya. Caranya gimana? Sama seperti yang di atas, print, kemudian type ya, kurung buka kurung tutup, panggil nama variabelnya, data 1. Kita lihat ya. Ya. Nah, di sini ya ada kelas bool ya. Jadi tipe data variabel dengan isi true ini dia memiliki kelas atau tipe data berjenis bool. Bool ini singkatan dari boolean. Dibacanya bool ya, bukan dengan ejaan bahasa Sunda ya. Oke, kalau ejaan bahasa Sunda nanti bacanya jadi bool. Nah, ini bahaya kan. Oke, kita baca bool ya, seperti itu. Kita buktikan yang false ya. Apakah dia sama? Kita lihat print, kemudian type, di sini kurung tutup data 2. Kita lihat ya, apakah sama? Ya, sama ya. Dia bertipe data bool juga, true and false ya. Oke. Kalau ingin kalian menambahkan kata-kata seperti biasa, misalnya di sini ya, saya tambahkan ketik 2, koma. Data 1 berisi, misalnya gitu ya, 2, koma. Ya, kita jalankan, maka isinya adalah data 1 berisi true, gitu ya. Kemudian, misalkan di sini saya ingin tambahkan ketik 2, koma. Di dalamnya tipe data pada
data 1 adalah ya. Kemudian panggil perintah type data 1. Ini untuk melihat tipe datanya ya, untuk menampilkan tipe datanya. Kita lihat. Nah, di sini data 1 berisi true. Tipe data pada data 1 adalah kelas ball ya. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini untuk tipe data ball, tapi kita akan fokusnya adalah 3 variabel aja yang di atas, string, integer, dan float ya. Seperti itu. Kita lihat, oke. Balik lagi ke modulnya ya. Ini tipe data banyak ya sampai bawah. Kalian bisa coba sendiri. Tapi sekali lagi kita akan fokus hanya 3 yang di atas ya. Yang str, integer, dan float. Yang lainnya bisa dipelajari dalam pendalaman materi ya. Kemudian jika kalian sudah paham, kalian bisa langsung ke latihan 1 di modul 2 yang sudah saya bagikan ya. Kalian lihat di sana. Ini harus kalian bikin ya. Buat tampilan seperti ini dengan ketentuan yang ada di bawahnya. Baca dulu ya baik-baik ya ketentuannya, baru kerjakan. Dimana di sini pada ketentuan 1 ada buatlah 4 buah variabel, data 1, data 2, data 3, dan data 4 yang berisi data-data tersebut di sini. Setelah itu baru semua data ditampilkan berdasarkan variabelnya ya. Jadi jangan ditampilkan dengan perintah print saja, tapi panggil nama variabelnya seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya dan sudah kita contohkan. Kemudian jenis tipe data juga ditampilkan harus dengan perintah ya, yang tadi ya, type, kurung buka kurung tutup, dan lain sebagainya. Jadi jangan dengan perintah print saja. Oke. Terakhir baru kalian masukkan ke dalam blok kalian masing-masing ya, setiap kalian menyelesaikan latihan. Untuk judulnya latihan 4, penggunaan tipe data dalam bahasa Python ya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Selamat mengerjakan dengan penuh tanggung jawab ya. Latihan dengan sungguh-sungguh dan didukung dengan doa akan membuat kalian menjadi semakin mahir insya Allah. Itu saja, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.